Oke, jadi hari ini emang kita mau bahas hal yang menarik banget ya. Coba explore untuk opportunity di second half ya, semester 2 di tahun pemilu AS nih. Cuman sebelum saya mau masuk ke sana, ya kan, saya pengen coba bertanya dikit dulu nih sama Bapak Ibu sekalian. Ketika kita masuk ke market nih Pak, untuk berinvestasi kayak gitu ya, apakah kita sebenarnya bertemu teman kita yang bisa mensupport ya kan secara finansial? Ya tentu dong, kita kan investasi ya kan pasti pengen pengen bisa berkembang portofolionya untuk berbagai macam hal. Mungkin ada yang ingin untuk menikah, mungkin ada yang ingin untuk punya rumah, atau mungkin untuk yang sudah berusia lanjut pengen untuk bisa pensiun dengan tenang kayak gitu. Atau kita sebenarnya masuk ke medan perang nih Pak. Sekarang kalau kita lihat ya stock market dari 2015 sampai saat ini ya. Kita ambil contoh dari S&P 500 yang common ya untuk jadi benchmark di dalam stock market. Dalam kurun waktu tersebut ya, dari 2015 sampai sekarang ya, stock market US itu sudah ngasih return sebesar 167%,47%. Ya udah naik lebih dari 2 kali lipat ya portofolio Bapak Ibu kalau misalkan masuk dari tahun 2015. Ya mungkin sadly saya coba bandingkan dengan market Indo ya, kenaikannya ternyata tidak sebesar S&P 500 nih dari sisi benchmarknya. IHSG nggak lebih gede returnnya dibanding S&P 500. Artinya apa? Artinya kita making friends di market nih. Kalau misalkan kita invest di benchmarknya aja lah, paling nggak di index fund gitu, S&P 500. Terus kalau kita coba invest di Bitcoin, let's say ya, di cryptocurrency, karena kan peluang juga punya produk kripto juga ya, kayak gitu. Kita masukin di 2015 ya kan, sampai sekarang bagaimana hasilnya? Terus kalau di Bitcoin gimana, di kripto gitu ya, kita masuk 2021, kita keluar di 2022. Ini bisa jadi sebenarnya lebih parah lagi Pak, karena kita minusnya malah sampai 73% Bapak Ibu. Itu lebih tragis sih kalau saya bilang ya, karena ya bayangkan aja misalkan kita investasi 100 juta, duit kita tinggal 27 juta gitu dalam waktu setahun. Pasti stresnya minta ampun kan. Apalagi misalkan duitnya ternyata buat bulan depan anak masuk sekolah kayak gitu kan, atau bulan depan harus bayar DP rumah gitu. Wah, ini pasti akan stres banget nih. Ya bisa jadi malah kita ketemu musuh nih. Makanya yang saya bilang tadi, war zone ya, full of blood gitu kan, karena ya merah banget marketnya. Tapi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, benang merahnya tuh apa sih? Benang merahnya itu tuh tergantung dari bagaimana kita approach market tersebut kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita nge-hold aset-aset tersebut sampai sekarang, mungkin sebenarnya kita ketemu teman yang ngetes kita di awal nih kayak gitu. Setia apa enggak nih pertemanannya, tulus apa enggak nih? Tapi akhir-akhirnya bisa jadi bestie. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena pasca daripada keruntuhan tersebut ya, semuanya bounce back ya kan, dan mencetak all time high baru. S&P 500 setelah kejatuhan karena COVID kemarin ya, sekarang udah returnnya 148% kayak gitu. Bitcoin dari jatuh kemarin itu udah untungnya 288%. Ya kan, berarti udah mencetak all time high baru lagi kayak gitu. Dan kedua kelas aset tersebut udah ke recover dan ya udah beggar gitu, udah lebih dari 100% semuanya gitu. Terus gimana supaya kita bisa make friends nih di market? Pertama, kita harus bisa make friends with time. Karena kalau kita perhatikan tadi ya, ketika kita punya view yang lebih jangka panjang, ya kan, kita lebih bersabar, kita lebih mau untuk menunda keinginan untuk dapat return yang cepat kayak gitu, itu akan lebih sukses lah journey kita kayak gitu. Karena ya seperti yang udah bapak kita ya, panutan kita semua, Bapak Warren Buffett itu bilang, peraturan pertama dalam investment itu never lose money. Yang peraturan nomor kedua adalah ya jangan lupa peraturan nomor 1. Nah, hal-hal tersebut hanya bisa kita dapatkan ketika kita ketika kita memasukkan faktor waktu di dalamnya, di mana kita bisa berteman dulu nih dengan waktu. Nah, kita sekarang ada di masa di mana cukup menarik ya, kontestasi politik Amerika yang dilakukan selama 4 tahun, setiap 4 tahun sekali. Di mana tahun ini Republik mencalonkan Donald Trump
ya sebagai kandidatnya, dan Demokrat ya kan awalnya harusnya Bapak Joe Biden, mungkin Eyang kali, Eyang Joe Biden kayak gitu, dan akhirnya mengundurkan diri beberapa waktu lalu, dan dia mengendorse itu Kamala Harris untuk menjadi penggantinya. Cuman sebenarnya ini belum fix ya, karena penentuan kandidatnya itu baru nanti dilaksanakan tanggal 1 Agustus lusa ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bu Kamala Harris itu dapat voting yang tinggi ya kan, mayoritas dari dari Partai Demokrat, dia akan langsung masuk. Tapi kalau misalkan ternyata nggak memenuhi syarat minimum, nanti akan ada voting ulang nih. Seingat saya di tanggal 7 nanti akan ada voting ulang untuk kandidat daripada Demokrat kayak gitu. Nah, kalau ngeliat elektabilitasnya sekarang ya kan, tadi saya baru lihat juga dari New York Times, Trump masih mengungguli Harris, artinya Republik masih mengungguli daripada Demokrat kayak gitu. Tapi ya balik lagi, sebenarnya kandidatnya nggak cuma 2, ada satu lagi ya nanti kita akan bahas lah setelah ini kayak gitu. Nah, kalau secara bulanan seperti apa nih di election year? Jadi dari data masa lalu juga ya kan, 2 bulan sebelum pemilu berlangsung ya kan, market punya tendensi untuk terkoreksi lah kayak gitu, terkoreksi sebelum akhirnya bounce back lagi, memberi return positif lagi di bulan pemilu dan seterusnya kayak gitu. Sekarang kita masuk coba ke policy atau kebijakan-kebijakan dari masing-masing kandidat kali ya, kayak gitu, mulai dari Donald Trump dan juga Bu Kamala Harris. Nah, dari beberapa sumber yang saya coba kumpulin nih kayak gitu, fokusnya Trump ya bisa dilihat di sini, dia anti dengan imigrasi ya, jadi ingin membatasi imigrasi ya kan. Terus dia juga ingin memotong tax ya, memotong pajak untuk para bisnis ya kan. Mungkin akan menguntungkan buat bisnis, tapi bisa jadi merugikan nih untuk keuangan negaranya kayak gitu, karena ya jadinya pendapatan negara kan lagi berkurang ya dengan pemotongan pajak tersebut. View dia kalau di Middle East konflik, dia tuh kayak mengencourage lah ya, mendukung keterlibatan US di perang di Middle East, tapi kebalikannya dengan di Ukraina dan Rusia, di mana dia ya kalau bisa sih ada gencatan senjata yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Terus dari sisi tarif, dia lebih pengen, dia punya ide untuk bisa naruh ya tarif produk impor 10% ya kan, yang dari riset yang saya baca itu bisa juga mengarahkan ke inflasi. Dan tarif impor itu tentu sebenarnya akan menguntungkan pemain domestik ya kan, tapi kalau yang pemain global mungkin akan susah ya untuk bisa diuntungkan kayak gitu. Rural development, dia ingin mengimprove infrastruktur ya, dan juga soal China, dia salah satu orang yang cukup vokal ya untuk memotong hubungan dengan China. Dan juga tentang abortion, ya mungkin sebenarnya ini ada mixed view sih, saya baca beberapa sumber, narasinya dia tuh berubah-ubah terus terhadap abortion kayak gitu. Kalau sekarang mungkin narasi yang berkembang adalah Trump anti dengan aborsi, jadi pengen nge-ban abortion. Tapi ya sebenarnya dari beberapa sumber berubah-ubah juga view-nya dia. Nah, terus apa nih kira-kira sektor-sektor yang bisa diuntungin dengan kepilihnya Trump? Mungkin saya mau highlight beberapa aja ya. Pertama dari cryptocurrency, dia udah ngomong nih, dia sangat mendukung banget perkembangan kripto di US dengan dia ngasih speech ya di Bitcoin Conference yang berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 27 Juli kemarin. Dan dia sangat nge-support itu. Terus juga dari sisi fossil energy juga dia something yang beneficial buat sektor tersebut kalau Trump kepilih, karena dia tidak terlalu menjadi advokat untuk clean energy ya sebenarnya. Makanya kebalikannya dengan Demokrat, jika Trump terpilih kemungkinan fossil energy akan menjadi sektor yang diuntungkan olehnya kayak gitu. Sekarang kita coba move ke Kamala Harris. Dari informasi yang saya gather juga dari berbagai sumber, ini beberapa fokus daripada Demokrat ya.
sama ya kan, dia ingin implement tarif ke impor-impor dari China. Tapi mungkin perbedaannya kalau Trump lebih general ya, jadi pengen ngasih tarif ke semua manufacturer, ke semua hasil impor dari luar ke US, sedangkan kalau Demokrat tuh lebih fokus ke China. Terus juga di 2022 kemarin diluncurin ada CHIPS Act ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Juga IRA law ya kan. Terus untuk dari sisi imigran dia lebih pro imigran ya kan, untuk memproteksi imigran-imigran yang ingin datang ke US. Nah kalau view dari Middle East dan Ukraine konflik ya, kalau yang di Middle East dia nggak pasang posisi lah bisa dibilang ya kan, lebih pengen nge-support ya, whether itu Israel atau Palestine itu disupport dua-duanya. Tapi kalau di konflik Ukraine sama Rusia, bedanya dengan Trump ya dia nge-backing Ukraine banget lah kayak gitu dalam konflik ini. Nah terus high tech restriction ya, dia berusaha untuk tidak memberikan akses ya penjualan ke China, penjualan high tech ya, semiconductor, whatever tentang AI teknologi ke China ya kan. Dan itu ya bisa ya mix juga ya direspon sama market, karena ASML itu 49% market share-nya adalah China. Dan dengan adanya restriksi penjualan produk ASML ke China, itu akan ya tentu aja ngurangin pendapatan ASML cukup signifikan gitu, karena China udah jadi major consumer base-nya mereka kayak gitu kan. Terus abortion right ya, dia yang lebih mendukung tentang abortion ya, mirip juga dengan Trump tentang rural development. Dia juga support ya melalui bipartisan infrastructure law yang juga diluncurkan dalam pemerintahan Joe Biden. Dan beberapa sektor yang mungkin menguntungkan, di sini ada clean energy dan EV. Memang sih kalau ngomongin Demokrat, mungkin sebutannya mereka orang ini nih yang lebih pro dengan woke culture ya, kayak gitu. Jadi lebih peduli lingkungan, lebih peduli dengan DEI, ya kan, diversity, equity dan inclusion, kayak gitu. Dan dari dari sektor teknologi juga mungkin akan diuntungkan ya, karena dengan CHIPS Act dan IRA law, ya kan. Tapi saya juga baca ada menarik juga sektor cannabis ya, sektor yang nggak ada di Indo ya, tapi ada di sana, itu juga kemungkinan akan diuntungkan, kayak gitu. Tapi ada juga hal yang menarik untuk diperhatikan yang terjadi di market saat ini, di mana ada yang namanya the Great Rotation. Jadi tesis kami di sini adalah bahwa uang itu tuh sebenarnya cuman muter-muter di berbagai kelas aset. Dalam artian kalau istilahnya hari ini masanya stock market, ya kan? Kalau stock market tiba-tiba drop, itu berarti ada pergantian appetite di para investor, mungkin masuknya ke emas gitu, atau masuknya ke surat utang, atau masuknya kemana lagi. Ketika surat utang pada hilang semua ya kan, pada withdraw nih investornya, mungkin masuknya ke ke stock market balik lagi, atau masuknya ke cryptocurrency mungkin kayak gitu. Nah, fenomena Great Rotation ini menarik karena balik ke pembahasan kita di awal, di mana ada kejatuhan dari sisi saham AI, saham teknologi gitu. Karena pada dasarnya Great Rotation yang terjadi sekarang itu movement lah dari tech stocks ke non-tech stocks, dan juga movement dari big caps ke small medium caps gitu. Apakah ini sementara atau selamanya? Ya let's see. Tapi buat saat ini yang menarik nih, karena ketika Nasdaq 100 itu drop 4,4% lah kurang lebih dalam sebulan kebelakang, Russell 2000 Index itu indeks yang mengukur small caps, medium caps lah ya, bisa dibilang itu justru naik 11% kayak gitu. Sebuah kontradiksi. Berarti ya uang-uang investor itu tuh pada beralih nih dari big caps, dari the great lah, the giant, ke yang lebih kecil-kecil. Ya, ini juga didukung juga dengan adanya koreksi dari perusahaan-perusahaan yang termasuk Magnificent Seven kayak gitu ya. Mungkin kalau belum tahu ya kan, Magnificent Seven ya those big companies lah kayak gitu. Ya you name it, Nvidia, Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon dan lain-lain kayak gitu. Itu ya those big techs yang influential itu ngalamin koreksi semua kayak gitu.